Selamat datang di Monumen Perjuangan Puputan Badung. Sebagai bentuk penghormatan, para pengunjung harap bersikap sopan dan mematuhi tata tertib di area monumen. Kota Denpasar yang kita kenal hari ini merupakan saksi perjuangan rakyat Kerajaan Badung melawan kolonialisme Belanda. 20 September 1906, Puputan Badung, sebuah peristiwa perang habis-habisan tak terhindarkan. Badung adalah nama sebuah kerajaan di Bali Selatan yang berpusat di kota Denpasar yang kita kenal sekarang. Di bawah kekuasaan Tritunggal, Pemecutan, Denpasar, dan Kesiman, Kerajaan Badung muncul sebagai salah satu kekuasaan yang terpandang di Bali. Sektor ekonomi, geliat seni, dan kebudayaan, kekuatan pasukan perangnya menjadi penanda kemasyurannya. Kerajaan Badung terbilang maju sebelum Perang Puputan terjadi. Tahun 1902, Raja baru kerajaan telah diangkat. Beliau bernama I Gusti Ngurah Made Agung, menggantikan raja sebelumnya yang merupakan kakanda beliau yang telah wafat. Berkediaman di kerajaan atau Puri Denpasar yang secara harafiah bermakna puri yang terletak di sebelah utara pasar, yang letaknya di masa itu tepat di depan monumen Puputan ini berdiri. Gusti Ngurah Made Agung dikenal sebagai raja sekaligus sastrawan yang memahami ilmu tata negara, politik, juga paham akan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi dan ditanamkan para leluhurnya. Kesusilaan, Pageh Ring Keraton, Satya Wecana, Nepahayu Semeton Buang Jagat, Bakti Ring Sang Hyang Widi. Suatu ketika pesisir Pantai Sanur digegerkan dengan peristiwa terdamparnya sebuah kapal milik pedagang Cina bernama Kwetek Chiang yang menggunakan bendera Belanda. Kapal yang bernama Lampung Sri Komala dengan ukuran 90,27 register ton yang berlayar dari Banjarmasin itu mengalami rusak parah hingga tak dapat diselamatkan. Atas kejadian itu, pemilik kapal mengaku barang dan juga uang yang ada di kapal tersebut telah dijarah rakyat sekitar. Padahal menurut rakyat yang ditugaskan menjaga bangkai kapal itu hanya melihat muatan kapal berupa terasi, roti batu, dan bahan dagangan lainnya yang semuanya berhasil diturunkan dari bangkai kapal sebelum hancur terhantam ombak. Menghadapi tuduhan tersebut, rakyat menghadap Raja Denpasar, I Gusti Ngurah Made Agung, untuk menyampaikan keberatan atas tuduhan penjarahan kapal Sri Komala yang terdampar pada tanggal 27 Mei 1904 di Pantai Sanur itu. Rakyat bersumpah tuduhan penjarahan itu tidak benar adanya. Mendengar hal itu, Raja pun melakukan penyelidikan langsung, yang hasilnya juga tak menemukan tanda-tanda dari uang yang hilang seperti yang dituduhkan. Maka dari itu Raja sangatlah yakin bahwa tuduhan itu palsu. Terlebih lagi sang nahkoda kapal tak mampu menjelaskan bentuk peti uang yang dimaksud. Melanjutkan masalah ini, seorang kontrolir Belanda diutus ke Sanur untuk mengumpulkan informasi kasus tersebut. Hasilnya juga sama, tak ditemukan bukti ataupun saksi peristiwa penjarahan tersebut. Karena tak terbukti sama sekali, Raja Badung menolak membayar kerugian yang dituduhkan. Menerima penolakan Raja Badung, pemerintah Belanda akhirnya mengirim ultimatum dan memblokade perairan Badung sehingga mengakibatkan
mengakibatkan kerugian besar bagi kerajaan Badung. Terlebih lagi semua biaya blokade itu dibebankan pada kerajaan Badung. Situasi semakin memanas. Raja Pemecutan dan Raja Denpasar tegas menolak. Seberapapun kecilnya ganti rugi itu, raja tetap tidak mau membayar, sebab bertentangan dengan keadilan dan rasa kehormatan diri, di mana Badung merupakan negara yang berdaulat, sama seperti 3 negara lainnya, Klungkung, Bangli, dan Tabanan. Mendengar ketegangan yang terus memanas, Raja Klungkung, Dewa Agung Jambi, mengutus 2 pendeta dan penasehatnya untuk memberi saran kepada Raja Badung. Tuan Sri Namangan Badung, hamba diutus menyampaikan saran Sri Dalem. Ada baiknya jika Tuan berkenan membayar ganti rugi tersebut agar tidaklah memanjang perkara ini, Tuan. Tersenyum sang raja sambil menjawab, "Ya, Sang Maharsi, hamba tak menolak apa yang disebut baik. Namun apa yang hendak diganti, sebab tak ada yang dicuri. Hamba berlaku seperti kehendak Sri Dalem memegang laksana satria. Walau sampai mati, itulah yang hamba pikirkan. Sebab mereka melintas dari pikiran baik dan mencari dengan tidak jujur, dan itu bukanlah satria. Hamba telah tahu geliknya itu, dan hamba sangat tunduk pada isi dari tatua-tatua." Para pendeta membenarkan pikiran Raja Badung, lalu pamit undur diri. 12 September 1906, ultimatum terakhir dikirim kolonial Belanda yang sebetulnya berisi ancaman serangan militer jika tuntutan tetap tidak dipenuhi. Esok harinya 13 September 1906, oleh Raja Badung, ultimatum itu dijawab dengan tolakan tegas. Sekalipun terus mendapat tekanan dari pihak Belanda, Raja Denpasar yang juga merupakan pujangga tidak bergeming. Rakyat pun seiring dengan raja melakukan perlawanan membela kepatutan. 14 September 1906, infanteri militer Belanda tiba di Sanur. Pasukan Badung telah disiapkan untuk menyerang. Sayangnya, rencana penyerangan 3.000 laskar Badung ke bivak Belanda di Sanur bocor, sehingga Belanda telah siaga dengan strategi dan senjata. Hujan tembakan meriam ke arah kota Puring Kesiman pun tak luput digempur Belanda. Perlawanan sengit di setiap daerah Kesiman. Perbedaan kecanggihan senjata yang digunakan saat itu membuat pasukan Belanda meremehkan laskar Badung. Namun kini pendapat mereka mulai berubah. Saat gempuran peluru dan granat Belanda yang sempat menurunkan semangat laskar Badung, tiba-tiba muncul laki-laki Bali berbadan tegap dengan wajah yakin dan seperti memberi isyarat maju, membuat semangat yang lainnya kembali berkobar dan kembali bertempur maju menghadapi kepungan musuh. Puri Kesiman akhirnya berhasil dikuasai. Sementara itu, perang juga berlangsung di mana-mana, di Desa Panjer, Desa Sesetan, Desa Sanglah, Abian Timbung, dan tepat di beberapa tempat lainnya. Tembakan meriam lanjut menghujani Puri Denpasar dan Puri Pemecutan. Di balik suasana mencekam, pada tanggal 19 September 1906, sang raja menggelar upacara pelebon atau kremasi Kakanda dari Raja Badung. Bersama para punggawa dan petinggi kerajaan, upacara itu berlangsung dengan sangat hikmat dan menyiapkan
menyiratkan makna mendalam. Malam itu, semua telah siap dengan senjata keris tak terkecuali pada wanita dan anak-anak. Selain itu, pada para wanita dibagikan pula uang dan emas untuk dibawa ke medan perang. Tak lama seorang pendeta yang memimpin upacara mulai memercikkan tirta pengentas pada semua yang telah siap melakukan puputan sebagai tanda upacara penyelesaian kehidupan. Sekalipun begitu, upacara berlangsung sangat hikmat dan penuh sukacita. 20 September 1906, pagi hari, telah siap ribuan orang dengan pakaian putih. Mereka semua mengenakan busana terbaik dan perhiasan serba indah. Dimulai dengan sembahyang, mereka lalu berangkat menuju utara dari jalan Puri Denpasar. Sesampainya di Pura Satria, mereka semua berhenti menanti kedatangan musuh. Kini, Raja Denpasar telah turun dari jembana yang indah. Berhadapan langsung dengan musuh, para perempuan berbusana indah turun ke medan laga. Mereka dan anak-anaknya turut serta bertempur menyerbu pasukan Belanda. Bagaikan hinaan dan kutukan pada musuh, mereka bergantian melempar uang dan perhiasan terbaiknya. Dalam sengitnya pertempuran di tanah lapang di depan Jerotaim Siat, dengan menggenggam keris singa Praga dan jalak kadikdik, Raja gugur tak kuasa menahan serbuan peluru. Arena pertempuran yang riuh jadi mendadak sunyi ketika suara senjata mesin mulai berhenti menandai runtuhnya Puri Denpasar. Pasukan Belanda lanjut bergerak menuju Puri Pemecutan. Api menjalar sepanjang jalan di desa Gemah dan Suci. Senyap, dikira meriam tidak menggugurkan Badung seutuhnya. Ternyata pasukan Badung bersembunyi, siap membentengi Puri terakhir. Pasukan Badung menyergap pasukan Belanda yang menyusuri Tukang Badung. Pemimpinnya dibunuh di atas kuda saat mengarungi arus Tukang Badung. Naas, pada sore harinya, pasukan Belanda berhasil sampai di Puri Pemecutan. Dengan gagahnya, Raja Pemecutan ditandu di atas jembana, diiringi para Brahmana, keluarga, dan rakyatnya. Berperang sengit menelan banyak korban di antara kedua pihak. Raja gugur dalam kemilau jembana. Puput bersama kesetiaan para pengiringnya menjunjung Darmaning Satria Mukuhin kepatutan. Tugas suci telah tunai bagi rakyat kerajaan Badung dalam membela harga diri dan kepatutan. Puputan telah berlalu, mengakhiri dan mengawali era baru. Para kesuma bangsa telah gugur membela kepatutan dengan nilai penting. Mati tan tumut pecah, mati di medan perang, namun perjuangan tidak pernah mati. Keberanian dan keteguhan prinsip, hingga kini semangat puputan masih bergema dan tumbuh dalam jiwa penerusnya, menjadi landasan dalam mengarungi tantangan berbagai dinamika arus zaman. Andi capung baru ring langit, yuan modinggah ring tanah dan tanah, ring kayu
boyo kayu ni, ring batu boyo batu, ring parigi boyo parigi, ring apa boyo apa, saru lebih saru, tingkah manoni ring awak. Jadi ni aduh muat tunggul ringani, muat ini tantu mojo. Bagai capung terbang di angkasa, apabila bertengger di tanah, ia bukan tanah. Di kayu bukan kayu, di batu bukan batu, di perigi bukan perigi, di dalam apapun bukan apa-apa. Meski lebih samar dari apapun, laku Manon itu di dalam diri sejatinya ia berstana di hati. Walau mati, ia tak diikuti kematian.